Gak ditambah lah. Keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam ila akhir hayat ila yaumil qiyamah, dan semoga kita menjadi bagian yang senantiasa akan diakui oleh Rasulullah sebagai orang yang senantiasa memperjuangkan dan berada di dalam barisan yang memperjuangkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi malam sama-sama sudah bisa menyaksikan sebuah episode sejarah, sebuah catatan, sebuah bukti bahwa Islam itu merupakan satu kesatuan, tidak membeda-bedakan latar belakang, suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Sebagaimana Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah menjadi berbagai macam suku dan bangsa, tidak lain adalah untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari apa yang kita saksikan itu menunjukkan betapa para pendahulu kita dengan penuh perjuangan untuk menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, dan mempertahankan Islam. Karena dengan Islam itulah kita yakin sepenuhnya hidup kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Satu kehormatan, satu harta yang sangat berharga, yang paling mulia adalah ketika kita di dalam hidup kita senantiasa berada di dalam ketaatan Islam, dan bila akhir hayat kita kembali kepada Allah tetap menggenggam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan itu maka semua amalan kita akan menjadi berguna dan diperhitungkan oleh Allah. Karena barang siapa berpaling dari itu, maka nanti di akhirat Allah katakan termasuk golongan orang-orang yang merugi.
Oleh karena itu kita harus mempertahankan itu sekuat tenaga, dan kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami, dan kita berharap tidak condong kepada kekafiran yang akan menjerumuskan kita kepada kecelakaan dan penyesalan yang luar biasa. Karena kita menyaksikan saat ini begitu mudah, begitu bahkan diberikan dukungan, orang meninggalkan Islam, bahkan diumumkan meskipun usianya sudah uzur, malah justru dia di akhir hidupnya kembali kepada kekufuran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita kembali lagi, bagaimana Islam itu kemudian memberikan cahaya kehidupan. Kita lihat bagaimana Islam itu membangkitkan spirit perjuangan yang luar biasa. Kita lihat penggalan sejarah dari malam, mulai dari bagaimana saudara-saudara kita, mulai dari Aceh, Jaziratul Sumatera, Jaziratul Aceh, kemudian Jaziratul Sunda dengan Jawi, Borneo, dan Celebes, Sulawesi. Kita melihat, kita menyaksikan bagaimana memperjuangkan Islam sampai kemudian menjadi sebuah tatanan kehidupan yang mengatur kita dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bukti-buktinya begitu nyata, begitu kuat, yang menunjukkan keterkaitan kita terhadap satu kesatuan dalam naungan khilafah Islamiyah. Bagaimana kemudian spirit itu turun temurun dari generasi ke generasi, senantiasa tidak akan pernah hilang. Meskipun upaya untuk melenyapkan itu begitu kuat, karena ini memang sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Tetapi demikian bukan berarti kita hanya mendiamkan diri, kemudian seolah-olah Allah akan memberikan itu kepada kita. Tidak. Karena Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat dan akan menilai siapa yang paling baik amalnya dalam memperjuangkan Islam. Nah, oleh karena itu mengambil ibrah yang diberikan dari malam, tentunya tadi saya sampaikan untuk menampilkan bukti-bukti sejarah itu butuh perjuangan, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Dulu ketika para pejuang kita menyampaikan Islam, kita tahu dulu Jaziratul Sumatera, Jaziratul Jawa, Jaziratul Borneo, Jaziratul Sulawesi, dan juga kemudian Maluku dan Irian, itu dulu sebelum Islam sudah ada peradaban di sini. Ada peradaban Hindu, peradaban Buddha, dan animisme segala macam. Dan itu kemudian masyarakatnya bisa mengkonversi menjadi Islam. Tentu itu bukan perjuangan yang ringan. Bagaimana kita memahami bahasanya dulu, karena kita tahu kita di Nusantara ini, khususnya di Indonesia, itu tidak melalui jalur peperangan. Tapi di sini adalah menjadi tanah Austria, bukan tanah Holland.
Ya, kita melalui pendekatan ya, diplomasi, pendekatan dalam rangka kalau meminjam apa yang disampaikan Ustaz Somad itu sentuhlah hatinya, maka ia akan menjadi miliknya. Artinya disentuh hatinya, kemudian dia terbuka dan menerima Islam. Ya, setelah itu dia mau memperjuangkan Islam dan juga mempertahankan Islam itu dalam rangka untuk menjaga kemuliaan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua untuk senantiasa mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya dari apa yang kita saksikan dari malam, untuk perjuangan ke depan menyambut isyarah janji yang sudah dijadikan oleh Rasulullah SAW, janji dari Allah SWT, yang mana kita masih akan ada satu masa di mana itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, di mana nanti akan kembali ya khilafah sebagaimana jalan kenabian, ya, manhaj kenabian. Nah, tentunya kita di sini tidak tahu kapan itu datang. Apakah ketika kita masih hidup itu sudah datang atau tidak? Tapi yang jelas kita akan dituntut peran kita semampu kita ya untuk memperjuangkan itu atau mengandilkan diri, memataskan diri kita berada di dalam perjuangan. Ini satu hal yang patut kita syukuri ya, satu hal yang patut kita banggakan, bahwa kita ya berada di barisan ya, yang insya Allah senantiasa bersama-sama untuk istiqomah, berusaha berada di jalan itu untuk tidak meninggalkan jalan ini selama hidup kita, dengan memohon kepada Allah agar kita tercatat sebagai orang-orang yang memperjuangkan kembalinya kemuliaan Islam sebagaimana janji di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad. Nah, oleh karena itu mulai hari ini dan juga mungkin kita sudah melaluinya sebelumnya, ke depan kita berharap tetap istiqomah di jalan dakwah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi kita akan menyampaikan kepada umat ya. Karena sebagaimana tadi juga disampaikan oleh imam di dalam bacaannya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi sebuah perkataan yang baik, tidak ada yang lebih baik dengan ketika kita menyeru jalan kepada Allah dan kita mengatakan kita ini adalah orang-orang yang berserti, maka kita harus merasa bersyukur bahwa kita berada di jalan ini, dan jangan sampai kita berniat untuk meninggalkannya. Jangan sampai kita berniat untuk meninggalkannya. Kita berusaha sekuat tenaga kita saling mengingatkan, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr, bahwa kita ini memang kadang-kadang mengalami masa-masa betul, masa-masa di mana kita harus berhadapan dengan kondisi yang memang akan berpeluang melemahkan kita, termasuk saya sendiri. Itu pasti akan kita alami. Tapi bagaimana itu kemudian kita bisa menepisnya dan kita kemudian tetap bisa istiqomah? Tentunya kita tidak lain juga adalah kita senantiasa berjamaah, senantiasa bersama-sama saling menjaga agar kita tidak terlempar ya, terlepas dari pilihan kita hari ini sebagai orang-orang yang insya Allah bisa mendapatkan satu kemuliaan seperti yang dijadikan oleh Allah di antara orang yang
mendapatkan kemuliaan nanti di hari akhir adalah para pemuda yang senantiasa hatinya ada di dalam masjid, dan juga senantiasa kita yang berusaha untuk menyumbangkan tenaga kita untuk kemuliaan Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.